Sempat menolak ketika Justin ajak tidur semalam, kini gadis itu begitu lelap dalam pelukan Justin. Pria itu tersenyum tipis kala melihat wajah teduh itu tampak tenang di sisinya, akan tetapi ada satu hal yang membuat dia meringis kemudian. "Au, tanganku." Pria itu perlahan memindahkan kepala Agni yang menjadikan lengannya sebagai bantal. Penyiksaan tanpa sengaja bahkan membuat tangan kiri Justin mati rasa. Tadi malam jelas-jelas Agni menolak, akan tetapi kenapa mereka terbangun dengan posisi yang seperti itu? Justin begitu pelan melakukannya, khawatir sekali jika tidur wanita itu terganggu. Dia menghela napas lega kala berhasil memperbaiki tidur Agni tanpa membuat wanita itu terganggu. Beberapa menit dia pandangi, sembari menunggu tangannya yang kebas itu normal. Justin tanpa sadar menarik sudut bibirnya. Cantik, tidak salah percaya dirinya tinggi sekali. Pria itu memuji wanita menyebalkan yang beberapa waktu lalu mengatakan jika kecantikannya memang bawaan lahir bahkan dapat mengalahkan sinar bulan purnama. Jika Justin ingat-ingat lagi dia bahkan tertawa sumbang karena memang lucu sekali. Lamunan Justin terhenti kala ponselnya berdering berkali. Sudah pasti manusia paling merepotkan sedunia itu yang menghubunginya. Setelah menikah dia yang justru dibuat repot. Hal ini terkadang membuat Justin menyesal lahir ke dunia. Halo. Sopan sekali bukan? Padahal ini sudah jam 9. Seharusnya dia sudah di kantor untuk berperang dengan pekerjaannya, sementara dia masih berada di tempat tidur. Jelas saja jika dia diburu atasan sekaligus sahabatnya itu. Di mana? Tidak biasanya kau terlambat? Kevin menghubunginya bukan pertama kali. Jika dilihat lagi, sudah ada 5 panggilan sebelumnya. Mendengar suara Kevin, dia segera turun dari tempat tidur dan memunguti pakaiannya. Persis bak seorang adik yang dipaksa pulang padahal nyawanya belum terkumpul semua. Biasa, bisnis, fun. Bisnis apanya? Kau bermaksud memisahkan diri dariku atau bagaimana? Telinga Justin dibuat sakit dengan pria cerewet kerap mengusik ketenangan hidupnya. Ya, pria itu memang biasa seenak jidat dan perintahnya juga tidak main-main. Tugas Justin bahkan menyimpang dan sangat jauh dari tanggung jawabnya direktur di perusahaan Kevin. Bukan, sesekali aku telat tidak ada salahnya. Bisnis, fun, kau pahamlah, ungkap Justin kemudian mulai mengenakan pakaiannya, dalam keadaan kotor dan dia tidak berniat untuk membersihkan diri sekarang karena pria itu anti memakai pakaian kotor setelah mandi. Iya, terserah kau saja. Kutunggu selesai makan siang harus ada di sini. Justin mengangguk, padahal Kevin tidak akan mengerti jawabannya sama sekali. Akan tetapi, Kevin tidak mempermasalahkan hal itu bahkan dia memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban Justin yang benar lebih dulu. Ceka, apa sebaiknya aku keluar saja dari perusahaan itu? Aku juga cukup kaya sebenarnya, ungkap Justin kemudian melemparkan ponselnya di atas tempat tidur. Ceka, lupakan Justin. Ingat kau bekerja untuk Evan bukan karena uang melainkan melindungi pria tengil itu, gumam Justin mengacak rambutnya kemudian. Selesai mengenakan pakaian lengkapnya, Justin juga memunguti pakaian Agni yang berceceran cukup jauh darinya. Celana wanita itu tidak dapat terselamatkan lagi, terpaksa dia mencari gantinya lebih dulu sebelum meninggalkan Agni hari ini. Justin belum berniat membangunkan Agni, dia berlalu keluar sebentar untuk mencari pakaian yang lebih layak. Terbiasa melakukan apapun sendiri tidak membuat Justin kesulitan jika hal-hal semacam ini terjadi. Apalagi, dia kerap dibuat terpaksa siaga ketika menjaga Zafia jelas menjadikan mental seorang Justin terbiasa cepat tanggap. Sementara Justin pergi, Agni mulai terbangun dan membuka matanya perlahan.
Hatinya berdenyut tak nyaman kala menyadari di tempat tidur hanya ada dirinya sendiri. Entah kenapa mendadak dia merasa tidak lagi ada harganya. Seseorang telah mencampakkannya usai merenggut mahkotanya semalam. Hampir saja Agni menangis, akan tetapi dia sedikit lebih tenang kala melihat jas hitam pria yang semalam menjadi temannya tidur masih ada di tepian ranjang, begitupun dengan pakaiannya. Apalagi, ketika melihat ponsel Justin juga berada di sana. Semakin Agni yakin jika Justin benar-benar belum berlalu. Dia merasa sejenak lebih tenang, setidaknya Justin tidak meninggalkannya begitu saja ketika hari berganti. Walau sejujurnya dia juga sadar tidak ada hal yang membuat dia harus sedih Justin tinggal sendirian. Tubuhku sakit semua. Agni mengeluhkan tubuhnya yang seakan kaku seakan usai melakukan kerja berat. Mungkin hal ini diakibatkan karena dia yang tidur menjelang pagi, risih sekali rasanya bangun kali ini. Agni beranjak untuk membersihkan dirinya segera, sebelum Justin kembali entah tepatnya. Memang dosa besar mempercayai mulut laki-laki. Terutama laki-laki yang sudah berumur seperti dia. Bodohnya Agni percaya tidak akan sakit. Dia tengah mengutuk pria yang meyakinkan dirinya perihal rasa sakit, sempat mengatakan tidak akan sakit sama sekali nyatanya terasa hingga keesokan hari. Agni, kamu di mana? Beberapa menit Justin keluar, kini pria itu kembali. Menyadari jika wanita itu tidak lagi berada di tempat tidur, Justin ketar-ketir dan berpikir jika dia yang ditinggal pagi ini. Akan tetapi sesaat kemudian dia menghela napas lega kala mendengar gemercik air di sana. Membuat panik saja. Justin menghela napas kasar, pria itu menunggu di tepian tempat tidur seraya mengecek ponselnya. Tidak ada hal penting, hanya saja Justin terlalu bosan jika harus menunggu wanita itu tanpa melakukan apa-apa. Seperti yang dia duga, semua wanita memang sama dan mandi butuh waktu yang cukup lama. Justin bahkan berdecak menatap pintu kamar mandi lantaran sudah 20 menit Agni belum juga kembali. Dia jadi bingung sendiri, itu mandi atau ritual persembahan kepada Dewi Air, pikirnya. Tak lama dari dia memikirkan hal itu, Agni kini keluar dengan handuk yang membalut tubuhnya hingga atas lutut. Aroma sabun begitu membius indera penciuman Justin dan dia bahkan meletakkan ponselnya lebih dulu kala Agni melangkah ke arahnya. Dari mana? Tanya Agni pelan dengan langkah ragu, khawatir jika Justin akan kembali menerkamnya pagi-pagi begini. Cari baju ganti untukmu, pakai sana, titah Justin yang kemudian membuat Agni bernapas lega. Dia melewati Justin begitu hati-hati, tatapan pria itu yang tertuju padanya membuat Agni merasa dirinya tengah dikuliti. Secepat itu Agni meraih paper bag yang ada di samping Justin, gugup dan ketakutan semua berpadu dalam dirinya. Kenapa? Takut atau? Justin mencekal pergelangan tangan Agni, terlihat jelas jika wanita itu bergetar dan berusaha menghindar darinya. Padahal Justin tidak melakukan apa-apa, hanya melihat dan dia memandangi wanita itu sebelum dia benar-benar pergi. Tidak, lepaskan aku mau ganti baju. Agni menepis genggaman tangan Justin cukup membuatnya ketar-ketir. Tidak pernah melakukan hal semacam itu jelas saja membuat rasa gugup Agni jelas sekali di hadapan pria pertama yang mendapatkan kesuciannya. Matamu tidak bisa berbohong, santai saja. Aku tidak akan menyentuh jika tidak berhak. Sejak dahulu Justin begitu, jika hanya cuma-cuma. Lain halnya jika sudah terjadi perjanjian yang membuat salah satunya harus memenuhi kewajiban. Untuk masalah Agni, sesuai perjanjian dia hanya boleh memiliki wanita itu semalam saja, selebih dari itu bukan lagi hak Justin. Aku tahu, tapi bisa tolong lepaskan sekarang?
Tidak mungkin aku ganti baju di sini, kan? Haha, benar juga. Dia terkekeh, wajah cemberut Agni membuat hatinya berdesir. Setelah diperlakukan seperti itu baru Justin melepaskan tangan Agni. Memang perubahan suasana hati wanita tidak dapat ditebak sama sekali. Justin tidak memiliki rencana untuk keluar kamar saat ini, sembari dia menunggu Agni selesai. Pria itu menatap noda merah di atas spray mereka. Lagi-lagi Justin dibuat tersenyum padahal memang hal itu sudah dia duga. Apa yang kau pikirkan, Justin? Tidak salah dia membayar mahal untuk seorang wanita semacam Agni. Sebenarnya bisa Justin pergi saat ini juga, akan tetapi dia ingin melihat wanita itu sekali lagi dengan pakaian yang baru saja dia beli. Hingga ketika langkah Agni terdengar mendekat, Justin mendongak dan menyadari fakta jika gadis itu memang cantik mau bagaimanapun penampilannya. Cantik. Pujian yang hanya dia utarakan dalam benaknya, Justin terpesona dan dia tidak mengingkari itu. Akan tetapi tidak akan dia perlihatkan jika tengah mengagumi wanita di hadapannya. Aku sudah beli sarapan untukmu. Jangan lupa dimakan, aku ada urusan jadi harus pergi sekemarang. Satu lagi, ini untukmu dan tidak perlu mengatakannya pada Edward. Justin menyerahkan 15 lembar uang tunai berwarna merah itu, ingin memberi lebih namun hanya itu yang tersisa di dompetnya setelah dia membelikan pakaian dan sarapan untuk Agni. Tidak perlu, aku dapat bayaran nanti dari bosku. Dia menolak. Justin mengerutkan dahi dan merasa harga dirinya tersentil oleh wanita itu. Padahal, Justin memberinya cuma-cuma dan tidak meminta imbalan lebih. Kenapa ditolak? Terlalu sedikit atau bagaimana? Baru kali ini ada wanita yang menolak uang darinya. Justin terlanjur malu dan merasa harga diri Agni seakan tidak bisa dia raih. Padahal itu uang, bukan ubi cilembu. Bukan begitu, tapi memang tidak perlu. Bayarnya cukup di muka, dengan kutip. Ini bukan bayaran, anggap saja uang jajanmu. Menyebalkan sekali, padahal yang dia berikan adalah uang. Kenapa sesulit itu menerimanya? Di luaran sana bahkan mengemis sementara Agni di depan mata dia tolak mentah-mentah. Seseorang pernah berkata, prinsip hidup adalah give and take. Jika aku terima uang itu, Om mau apa setelahnya? Tanya Agni kemudian memberanikan diri untuk menatap wajah Justin. Pria itu sontak berdecak dan menghela napas kasar. Picik sekali pikiranmu, jangan dengarkan kalimat kuno itu. Ambil uangnya, aku harus pergi setelah ini, ucap Justin meraih telapak tangan Agni agar dia menerima paksa uang itu. Tidak per. Kap. 1,5 juta. Anggap bayaran untuk bibirmu pagi ini, ungkap Justin yang membuat mata Agni membola. Kecupan singkat beberapa detik itu benar-benar tidak dia duga. Aku pergi ya, jangan lupa makan. Jangan asal terima tamu, perbanyak istirahat. Belum sempat Agni bicara, Justin tiba-tiba pamit dan entah kenapa ada perasaan yang tidak bisa Agni jelaskan setelah pria itu mengacak rambutnya lembabnya begitu asal. Justin menjauh, perlahan pundak pria itu kian tak tergapai. Agni menatap sendu pintu kamar yang kini tertutup. Hah, lucu sekali. Agni tersenyum getir kala menatap uang yang pada akhirnya dia terima tanpa sadar. Terkejut dengan Justin yang tiba-tiba mengecupnya, akan tetapi hal itu membuat dia seakan benar-benar mematok harga untuk setiap hal yang dia berikan. Siangnya Justin kembali menjalani hidup sebagai manusia normal tentu saja. Datang terlambat untuk pertama kalinya, setelah makan siang dan itu sukses membuat Kenny menyambutnya dengan sejuta kalimat tanya yang khawatir tentang keadaannya. Jawab jujur, kau kenapa? Mabuk atau kenapa? Tanya Kenny begitu dekat bahkan membuat Justin merasa terganggu dengan napas Kenny.
Sontak pria itu mendorong kepala Kenny agar segera menjaga jarak. "Kau makan apa hari ini?" "Napasmu bau hama," ungkap Justin tanpa sedikit pun menjaga perasaan Kenny. Jelas saja hal itu membuat pria itu memastikan napasnya sendiri. "Hah? Memang dasar tolol," Justin mengerutkan dahi kala Kenny memastikan bau napasnya. Dia hanya bercanda, tapi memang jika ada yang melihat khawatir jika pandangan mereka berubah jadi macam-macam. "Wangi ya, mohon maaf, aku sudah tidak merokok lagi jadi kau jangan fitnah." "Terserah kau saja, menurutmu memang tidak. Tapi bagi orang lain ya bau," ungkap Justin kemudian hendak berlalu dan masuk ke ruangannya. "Jangan mengalihkan pembicaraan, tadi malam kau kemana?" "Tidak ada di apartemen dan kau juga datang terlambat pagi ini." Sangat tidak mencerminkan seorang Justin. Kenny sangat memahami Justin sejak lama, rasanya tidak mungkin pria ini ada urusan bisnis seperti yang Kevin katakan. Sekalipun memang ada, tidak mungkin dadakan karena kemarin Justin terlihat baik-baik saja tanpa ada urusan yang tampak mendesak. "Bisnis, Ken?" "Halah. Aku bukan Evan yang bisa kau bodohi, jangan berbohong. Apa yang kau lakukan sebenarnya?" Selidik Kenny tidak mau mengalah dan dia merasa memang perlu mengetahui apa yang dilakukan sahabatnya ini. "Kau tidak percaya? Tanya Edward saja," ucap Justin kemudian menghempaskan tubuhnya di kursi kebanggaan itu. Justin terpejam sesaat dan dia merasakan hari ini rasanya lebih baik daripada kemarin-kemarin. "Hadeuh. Sudah kuduga, pakai alasan bisnis segala, bilang saja jajan." Tukas Kenny sudah menduga pasti bisnis itu yang Justin maksudkan. Apalagi ketika melihat sahabatnya terkekeh seakan tidak memiliki masalah sama sekali. "Hahaha, itu tetap saja bisnis, di sana sama-sama cari keuntungan juga, kan?" "Ceka, kukira sudah berhenti." "Kapan kau berhenti, Justin? Kau tidak khawatir penyakitan?" Tanya Kenny menggeleng pelan jika mengetahui bagaimana rumitnya seorang Justin, hanya karena kecewa dengan satu wanita dia berubah dan membalaskan sakit hatinya ke banyak wanita, bahkan sudah dia coba menikah tetap saling menyakiti juga. "Tenang saja, aku pakai pengaman. Jadi tidak perlu khawatir." Justin mengetukkan jemarinya di atas meja, pria itu tengah menikmati betapa leganya hari ini. Seakan beban-beban kemarin hilang begitu saja, padahal biasanya dia akan sakit kepala jika saldonya berkurang sebegitu banyaknya. "Setidaknya kurangi, Justin. Pengaman tidak menjamin hidupmu baik-baik saja." "Berak. Ais. Kenapa harus membuatku terkejut begini?" "Pengaman. Semalam, aku pakai atau tidak ya?" Justin berusaha ingat, dia lupa pakai atau tidak. Akan tetapi seingatnya sebelum bertemu Edward di saku celananya sudah dia siapkan beberapa. Akan tetapi kenapa justru dia bingung sendiri saat ini? "Bagus. Rasakan. Sampai hamil bagaimana? Kemana juga otakmu sampai lupa?" Gerutu Kenny sebal sendiri melihat sahabatnya bingung persis dalam pengaruh obat-obatan terlarang. "Diam sebentar, Ken. Aku berusaha ingat, tapi aku yakin pakai." "Kau tenang saja, tidak ada ceritanya aku melupakan benda penting itu," tegas Justin seyakin itu, padahal sebenarnya dia ragu dan tidak ingat sama sekali secara pasti. Itu adalah hal paling penting dalam hidup Justin, akan tetapi dia tidak terlihat benar-benar panik. "Semoga saja tidak, kasihan dia kalau sampai hamil," ujar Justin kemudian dan itu sontak membuat Kenny mengerutkan dahi. "Kenapa kasihan? Kalau sampai hamil kau yang rugi, Jas." Di tengah perbincangan penting mereka, pemimpin penuh wibawa itu kini datang dengan tatapan seriusnya. Justin melihat ke arahnya sekilas, sama sekali tidak peduli walau Kevin akan marah besar padanya.
Kalian membicarakan aku? Memang bencana kala dua orang tengah bicara kemudian tiba-tiba terdiam ketika seseorang bergabung, jelas akan menimbulkan fitnah hingga Kayvan memperlihatkan wajah seperti itu. Percaya diri sekali, Zafia tidak kau ajak hari ini? Tidak, kenapa memangnya? Sempat mengeluh kemarin-kemarin dan kini Justin kembali bertanya tentang bidadari kecil Kayvan. Entah karena dia sedang berusaha meluluhkan hati sang presdir atau memang merindukan Zafia. Tanya saja, aku merindukan dia. Halah jangan percaya, Van. Dia tengah berusaha merebut hatimu. Kau tahu, tadi malam dia garis bawah Aar. Pekik Kenny bahkan berhenti bicara kala Justin melemparkan pulpen tepat mengenai kening Kenny. Dia kenapa? Tidak ada, Van. Jangan dengarkan mulut Kenny, ungkap Justin cepat-cepat beranjak dari tempat duduk dan membekap mulut Kenny dengan telapak tangannya. Pepef ciu. Asin, tanganmu menjijikkan, Jas, ucap Kenny usai menjilat telapak tangan Justin demi membuat pria itu menjauhkan tangannya. Najis. Maki Justin seraya menggosokkan telapak tangannya di pundak Kenny. CK, bisnis yang kau maksud? Bersama Edward kah? Barangnya bagus, Justin. Susah payah dia berusaha membungkam mulut Kenny, nyatanya Kayvan tahu sendiri. Memang benar salah sekali jika dia berbohong pada Kayvan karena koneksi pria itu jangan ditanya seluas apa, sangat luas tentu saja. Edward kurang ajar. Santai saja, sejak dulu kau memang begitu. Kenapa kali ini berbeda? Benar juga, biasanya Justin santai saja. Kenapa kali ini dia seakan baru saja melakukan kesalahan di belakang Kayvan dan juga Kenny? Dia mengacak rambutnya asal kemudian kembali duduk ke kursi kebesarannya. Kau kenapa? Cerita jika memang ada masalah. Biarkan saja, Ken. Privasi dia, mungkin menyesal bayar 500 juta sekali pakai, ungkap Kayvan kemudian membuat Justin memerah seketika. Mulut Edward memang lebih dari perempuan, ingin sekali Justin hantam. What? 500 juta hanya untuk sewa PSK? Kau gila, Justin? Iya, gila. Kau mau apa? Sentak Justin kemudian berlalu keluar meninggalkan ruangannya. Ucapan Kenny tidak dapat dia terima walau memang nyata.